Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Kita semua, bukan hanya saya, kita semua punya tanggung jawab besar. Tapi beban gak nih? Jadi kayak ekspektasi kamu apa, terus ternyata realitinya kayak gini. Dari fasilitas yang mungkin belum menunjang apa yang kita pengen nih. Itulah makanya itu saya tetap masih bangga sama tim podcast yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersua, bersuara, berkarya. KPI Handawati. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Raudiatus Zahra. Di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang podcast KPI. Nah, pasti kalian pada kepo kan? Dan di sini aku bakal bicara langsung sama ketuanya. Halo, Kang Aceng Lutfi. Kok Kang ya? Halo semuanya. Halo. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, dia tuh adalah ketua dari podcast KPI sini. Nah, gimana rasanya jadi ketua podcast KPI? Gimana rasanya? Pastinya sih lebih plong. Wah. Enggak gitu konsepnya. Ya. Kalau ditanyain gimana sih rasanya menjadi ketua podcast pertama ya di podcast KPI ini, tentunya yang pertama menjadi tanggung jawab lebih, mempunyai tanggung jawab lebih, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar kali ya. Karena mungkin ini pertama kalinya yang diadakan oleh HMJ, yang diadakan oleh KPI. Jadi lebih ke tanggung jawabnya tuh lebih besar untuk bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara supaya podcast ini tetap bertahan. Meskipun kemarin ada beberapa drama gitu yang mengharuskan kita podcast KPI untuk berhenti beberapa bulan. Namun pada akhirnya di podcast kali ini kita melakukan lagi dan untuk melanjutkan podcast selanjutnya, dan tentunya dengan materi yang berbeda dan lebih narasumber yang luar biasa. Itu sih yang pertama, tanggung jawab, dan yang mungkin yang menjadi bonusnya bangga gitu. Menjadi ketua podcast pertama. Tapi beban gak nih? Agak berat ya disebut beban. Ya bebannya tuh beban untuk kebaikan gitu. Beban untuk kebaikan, karena yaitu dari tanggung jawab tadi kita mempunyai beban yang lumayan berat untuk membawa podcast KPI ini sekaligus syiar dakwah keluar bagaimana sih dakwah melalui media sosial. Apalagi kan sekarang lagi rame-ramenya nih podcast gitu kan. Hampir semua platform dari mulai YouTube, IG, semuanya rata-rata itu udah ada podcast. Makanya KPI juga gak mau ketinggalan zaman nih tentunya. Apalagi kan komunikasi penyiaran gitu kan. Harus penyiaran, tentunya pasti ada podcast ini. Iya gitu. Tapi enjoy dong ya jadi ketua podcast KPI di sini. Disebut enjoy sih, enjoyin aja lah ya. Enjoyin aja gitu. Ya gimana lagi, kita harus apa sih, udah diberi tanggung jawab, masa gak dibawa happy, gak dibawa enjoy gitu. Gitulah ya. Nah, boleh gak cerita sedikit kenapa bisa jadi ketua gitu ya? Kalau diceritain banyak banget sih perjalanan. Bisa berapa hari ya kan? Banyak banget kan. Kalau nggak salah tuh podcast ini terbentuk itu pada bulan April ya. Bulan April gitu. Kebetulan juga itu sebelum Ramadan. Kalau nggak salah Hamin 2 minggu sebelum Ramadan kita terbentuk. Dan tiba-tiba karena di situ gak ada kakak tingkat, ya akhirnya terpaksa menjadi ketua podcast. Padahal ada yang lebih bagus gitu. Tiba-tiba aja Hamin 2 minggu dipaksa harus jadi ketua, dan dipaksa juga harus mengkonsep sedemikian rupa bagaimana caranya podcast ini bisa upload pas hari Ramadan itu. Dan di situ kerasa sangat pusing karena pertama kali di KPI ada podcast ini, tidak tahu menau harus bagaimana, dan
masih belajar juga dari kitanya. Makanya dari apalagi kan dari pas Ramadan itu kita harus emang bener-bener upload nih. Mau gak mau kita harus upload. Makanya kita sebisa mungkin, berusaha mungkin harus bisa gitu. Makanya yang sekarang tim yang ada di podcast KPI itu mungkin bisa dikatakan tim yang masih solid sampai sekarang. Bangga sih sama tim podcast KPI, sangat bangga gitu. Nah, mungkin aku juga pengen tahu ya kendala-kendala pas saat kemarin gitu ya podcast bulan Ramadan tuh gimana sih, kendalanya banyak atau kayak gimana gitu. Wah. Karena pertama kali juga. Oke. Pasti banyak kendala. Dan ditambah bulan puasa. Iya benar. Kalau ngomongin kendala sih banyak sekali, terutama dari fasilitas, yang mungkin belum menunjang apa yang kita pengen nih. Kita dituntut dengan kualitas yang harus bagus, namun fasilitasnya masih belum memadai. Ya kami juga mengerti gitu, karena waktu itu pernah diobrolin juga, sebuah kreativitas itu tidak ada batasnya gitu. Makanya katanya sebuah kreativitas itu maksimalin aja alat yang ada gitu, maksimalin aja alat seadanya gitu. Namun karena perkataan tersebut ya sampai sekarang kita mungkin masih memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang jadi ada. Dorongan juga ya. Sedikit dorongan juga. Tapi kalau mungkin untuk kedepannya, kalau misalkan kita lebih baik, insya Allah kedepannya lebih baik, fasilitasnya juga tentu harus lebih baik sih. Dari mulai, pasti dong ya. Dari mulai, apalagi kan fasilitas podcast ini nggak main-main gitu. Kalau mau fasilitas hasilnya bagus, hasilnya mau berkualitas, fasilitas juga harus berkelas. Berkelas gitu. tuh. Berarti quote-nya gini. Gimana tuh? Kalau kalau kontennya mau berkualitas, otomatis fasilitasnya harus berkelas. Asik. Gitu. Kalau kata JJ sih, selebel. Oke. Gitu. Nah, mungkin apa yang menjadi motivasi buat kamu tuh produktif gitu buat konten podcast KPI ini? Oh iya, sebelum kesana ya, tadi menjawab juga yang tadi kendala yang ada di bulan Ramadan saat bulan Ramadan. Kendala mungkin dan terutama itu di fasilitas. Kemudian yang kedua itu dari orang-orangnya mungkin ya. Karena mungkin pas begitu pendaftaran, emang di pendaftarannya itu banyak orang-orang yang komitmen dan lain sebagainya. Namun pas begitu kita produksian itu jauh dari yang namanya komitmen mungkin ya. Ada beberapa orang yang pengen numpang nama mungkin atau hanya ingin masuk doang, sedangkan kinerjanya tidak terlalu. Ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngajak, untuk ayo kita bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng supaya ya hasilnya juga gak main-main gitu. Di samping fasilitas yang harus memadai, orang-orangnya juga ya tentu harus bagus juga gitu. Gak hanya fasilitasnya saja. Percuma fasilitas bagus juga, tapi orang-orangnya tidak benar-benar bagus, ya itu percuma saja gitu. Terus juga kan kebetulan pas waktu bulan Ramadan rata-rata puasa kan. Nah itu sih yang mungkin dan jadi pulang ya waktu itu. Terus kita gak pulang gitu ya, yang harusnya pulang tapi dituntut harus di sini karena untuk produksian gitu. Itu makanya juga sebuah komitmen besar. Makanya itu sangat bangga gitu sama tim podcast yang sekarang gitu. Emang gitu aku mau nanya juga nih. Kamu ada ekspektasi gak sebelum masuk podcast KPI dan sesuai realita gak sih? Wah. Pertanyaannya ini keren banget sih. Jadi kayak ekspektasi kamu apa, terus ternyata realitinya kayak gini. Kalau berbicara tentang ekspektasi pasti ya, karena yang pertama ini tuh di bawah naungan HMJ kan ya. Kemudian ini juga kita juga jurusan komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Ekspektasinya tuh kita bakalan dilatih, bakalan dikasih tahu bagaimana caranya ini. Kan di pendaftaran kita juga tahu kan, kita milih ini, milih podcaster, milih kameramen dan lain sebagainya gitu. Tertentu. Nah, ketika saya memilih misalkan
program director nih, saya tuh berpikiran ini tugasnya ini, tapi sebelum kita bertugas kayak bakal dikasih tahu job desk masing-masing gitu. Kayak saya program director harus gini, bertanggung jawab untuk semuanya, ngasih tahu ini. Ternyata begitu mulai. Ternyata mungkin karena dari HMJ-nya sibuk kali ya, mungkin dari HMJ-nya sibuk atau gak tahu kenapa. Pas begitu kita produksian, ya kita langsung aja produksian gitu, nggak kayak punya job desk masing-masing. Mungkin job desk masing-masing juga itu karena kita nyari tahu sendiri sih, kayak ini gitu, kayak gitu sih. Sebelumnya tapi kamu tahu nggak podcast KPI itu kayak angkatan pertama? Ya FYI ya, kita tuh angkatan pertama podcast KPI ini. Jadi kan benar-benar pertama kali. Bener, kamu sebelumnya tahu nggak podcast KPI itu, atau ketaunya wah ini podcast nih tinggal lanjut gitu. Jadi kita tuh kayak masuk udah ada berapa orang gitu. Pas berekspektasi gitu kayak udah ada udah ada podcast KPI bukan, tapi kayak udah ada pembimbing kita masing-masing. Kayak kameramen udah ada pembimbingnya, program director udah ada pembimbingnya, kayak gitu-gitu. Jadi kita bergerak tuh, kita buat produksian nggak hanya buat saja, tapi sekaligus ada bimbingan dari kakak tingkat kita gitu. Tapi ternyata nggak ada, ya mungkin karena sibuk. Makanya itu kita angkatan pertama juga. Yang pertama pasti bangga, yang kedua tuh kita semua, bukan hanya saya, kita semua punya tanggung jawab besar dalam hal ini gitu. Karena yaitu kita angkatan pertama, mau tidak mau apapun masalahnya pasti ada masalahnya. Yang besar juga udah pasti ada masalah, apalagi kita yang baru merintis gitu kan, pasti banyak banget, entah inilah entah itulah. Makanya itu saya tetap masih bangga sama tim podcast yang sekarang, meskipun udah diombang-ambing kesana kemari, udah banyak drama, pokoknya kayak maju mundur ya, mau lanjut atau udah deh kayaknya sempet dia kayak hopeless lah, udah deh kayaknya nggak bisa lanjut deh. Sempet kepikiran kayak gitu, sempet kayak ngapain sih kayak saya memberikan untuk orang lain gitu, tapi saya sendiri gak mendapatkan apa-apa. Sempat mikir kayak gitu asli gitu. Di suatu suatu malam kalau nggak salah, kayak mikir dalam banget, kayak naon sih saya berkorban untuk orang lain, ngeluangin waktu saya untuk orang lain, tapi untuk diri pribadi gak ada apa-apanya gitu. Tapi ternyata bukan gak ada, tapi belum ada, prosesnya justru, aja ya. Karena belajar juga kita di sini. Prosesnya justru dengan adanya podcast pertama ini kita baru merintis, itu akan menjadi sejarah untuk selanjutnya. Apalagi kalau misalkan mudah-mudahan podcast ini berlanjut sampai mungkin nanti kita udah lulus, bahkan udah punya anak, kita udah jadi alumni, mungkin ini masih punya nama juga sih. Iya. Itu lebih maju, lebih berkembang tentunya. Nah, Acing tuh sebenarnya sebelumnya udah kayak ada pengalaman podcast gak sih? Kalau untuk pengalaman podcast pernah buat produksian beberapa kali di YouTube, cuman kayak diprivatin lagi karena belum pede gitu maksudnya. Iya, belum pede karena mungkin karena bukan gak ada tim sih. Ya bisa dikatakan ada tim. Kayak di YouTube aku tuh cuman ada aku sama kameramen sama editor, udah gitu doang. Kayak sedangkan kan podcast harus banyak tim kayak untuk di sini aja gitu. Iya, makanya sekarang sangat belajar banget gitu. Oh, ternyata di podcast itu harus ada ini. Mungkin kedepannya bisa direalisasikan di YouTube sendiri gitu. Ya, jadi emang pembelajarannya kita masuk podcast ini juga belajar ya kan. Siapa tahu betul. Lulus bisa bikin konten sendiri, podcast sendiri di YouTube sendiri. Betul atau sekali. Kita kerja di lain kan. Itu banyak banget pasti pembelajaran dari kita masuk podcast KPI ini. Nah, gimana sih lika-liku dan ombang-ambing perjalanan produksi dari podcast KPI ini sampai sekarang, dari awal sampai sekarang? Kok nanyanya gitu banget sih? Kalau ditanya lika-liku dari awal sampai akhir produksian, tentu banyak banget. Tapi mungkin ada beberapa hal yang
tidak disebutkan di sini juga, tapi tim semuanya tahu gitu. Pasti dalam sebuah organisasi, dalam sebuah apapun itu pasti ada yang namanya lika-liku perjalanan. Begitupun di hidup kita pastinya ada. Nah di podcast KPI ini juga pasti ada, bahkan banyak gitu lika-likunya. Inilah, itulah dan lain sebagainya. Ya yang tentunya dari semua lika-liku itu, dari semua drama itu kita bisa belajar gitu. Kita bisa belajar bagaimana ininya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana problem solving kita di halayaknya ketika kita nanti bekerja seperti itu. Bukan hanya kita menyelesaikan masalah di sini saja, tapi untuk kita bekerja nanti juga ini sangat bermanfaat gitu. Makanya itu ketika mungkin nanti ada oprek nih di podcast KPI ini, salah satu yang akan saya adakan itu studi kasus penyelesaian masalah. Bagaimana melihat kandidat yang mau masuk, problem solving yang baik tentunya. Contohnya ya kemarin kita kan banyak masalah nih. Kita banyak banget masalah. Tapi kita nyari solusi ke sana kemari, semuanya mikir. Mending dari aku gini, mending dari aku gini, banyak dari pihak sana pendapat gini. yang berbeda, kan itu gak gampang ya buat jadiin satu tujuan gitu. Udah disatuin nih tujuannya, dari sininya malah ngejatuhin lagi. Udah. Kan parah itu. Parah banget. Jadi emang itu ya kendala yang sangat-sangat besar gitu lika-likunya. Kita udah dari luar. Kita udah kayak excited banget nih. Tiba-tiba dijatuhin lagi. Di down lagi kan itu salah satu ketahanan kita gitu, mental kita. Kalau kita gak kuat iya. Kalau kita gak kuat kayak udahlah bubar. Iyalah pasti aku keluar gitu kayak gitu. Udah kayaknya udah nggak ada podcast KPI kalau misalnya pemikiran kita kayak gitu ya. Kayak, hopeless banget deh, udah deh, asli. Bye gitu. Udah deh main gitu. Tapi Audi kembali lagi ke tujuan podcast yang awal gitu kan. Kayak podcast ini untuk mewadahi, khususnya mewadahi mahasiswa KPI yang ada di jurusan, tentunya mewadahi siapa orang-orang yang mungkin pengen nih produksian langsung action kan. Maksud langsung action tuh emang bener-bener kita produksiannya tiap minggu kan. Tiap minggu harus upload, harus produksian. Makanya itu kita emang bener-bener mewadahi mahasiswa KPI yang emang mau berkarya di dunia kreatif. Makanya itu nanti masuknya juga tentunya gak bakalan gak gampang ya. Gak gampang. Insya Allah. Mudah-mudahan dong ya. Karena sekarang nih tim yang ada menurut saya adalah tim orang-orang yang sudah berkualitas. Asik dan berkelas juga dong. Ya. Tinggal dikembangin lagi, tinggal diperbaiki lagi sih kalau kata aku. Terus yang kedua nih, tujuan dari adanya podcast KPI ini untuk membicarakan, tentunya memperkenalkan KPI itu sendiri, memperkenalkan bagaimana di KPI, bagaimana kulturnya, bagaimana segala macamnya yang ada di KPI dari 3 ranah khususnya. Dari 3 ranah yaitu I'lam, Khitobah dan Kitabah itu tentunya pasti bakalan kami share juga nanti di sini. Kayak bisa dikatakan podcast KPI ini wadah untuk semua mahasiswa. Gak ada komunitas ini, gak ada komunitas ini, gak ada komunitas ini, tapi kita akan menyatukan semuanya. Maupun itu ini ataupun ini tetap kita akan disatukan di podcast KPI. Oke. Jadi podcast KPI itu jadi salah satu media untuk mahasiswa bersuara juga ya. Sesuai dengan slogan kita. Podcast KPI bersuara, berkarya. Nah, teman-teman FYI ya, podcast KPI pokoknya kalian kalau mau tahu gitu kita di mana behind the scene-nya atau produksinya kayak gimana sih, pokoknya nanti tungguin opreknya aja ya. Iya. Terus pantengin IG-nya kita. Iya, kayak IG, TikTok, segala Spotify, YouTube juga kita ada ya. Karena semua aktivitas nih di belakang layar itu ada di IG. Nah, ada di Instagram. Kalau kayak di YouTube, di Spotify kan itu udah jadinya ya. Tapi kalau untuk di IG itu di belakang layar bagaimana kita produksiannya dan lain-lain. Iya, satu lagi tujuan daripada adanya podcast KPI itu yaitu bersuara bukan hanya
hanya dari mahasiswa, tapi juga nanti kita akan mengundang orang-orang penting seperti dosen dan lain sebagainya. Dan orang-orang penting lainnya, ketua-ketua, gak hanya lebih mahasiswa. mengenalkan jurusan komunikasi penyiaran Islam khususnya gitu. Komunikasi dan umumnya Islam. ya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Insya Allah. Dan umumnya lagi masyarakat Indonesia. Oke. Apa harapan Aceng untuk podcast ini? Banyak banget harapan untuk podcast KPI. Yang paling saya inginkan, yang saya harapkan gitu, podcast KPI ini bisa berlanjut bukan hanya di generasi ini saja gitu, tapi akan berlanjut mungkin sampai podcast KPI ini benar-benar maju, benar-benar punya nama di Indonesia, bahkan setelah saya keluar, setelah saya jadi alumni, bahkan setelah anak saya kesini lagi podcast KPI tetap masih ada gitu, biar tetap berlanjut kan. Apalagi sekarang ya media sosial makin kesini tuh makin berkembang gitu. Nah, salah satunya ini dengan adanya podcast KPI ini mengikuti adanya kemajuan zaman gitu. Betul banget deh. Tapi yang harus diingat, podcast KPI ini bukan komunitas nih guys, tapi podcast KPI ini adalah BSO atau Badan Semi Otonom yang tetap berada di bawah naungan HMJ KPI. Jadi adanya podcast KPI ini tetap berada di bawah naungan HMJ KPI. Gitu ya guys, itu FYI dari podcast KPI gitu. Oke. Boleh kasih closing statement nih buat penonton di rumah tentang podcast KPI. Iya. Bingung sih rek ngomong naon. Kalau untuk closing statementnya boleh dipromosiin juga. Kalau untuk closing statementnya mungkin tetap pantengin terus podcast KPI, baik itu Spotify, YouTube, IG, TikTok dan lain sebagainya, khususnya warga KPI ini, karena ini salah satu media untuk memajukan sekaligus memperkenalkan KPI, jurusan KPI yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian untuk teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya para anak muda, para remaja, berkarya terus, karena kreativitas itu tanpa batas tentunya. Kreativitas kita tanpa dibatasi dengan apapun gitu. Bahkan zaman sekarang dengan HP saja kita bisa viral gitu, bisa melakukan hal apapun, karena mau tidak dapat dipungkiri, semuanya tuh informasi semuanya itu sudah ada di HP. Betul gitu. Banget. Gak kayak zaman dulu harus susah nyari informasi, ke warnet dulu nyari ini nyari itu. Tapi sekarang semuanya udah ada di HP. Makanya itu jangan membatasi kreativitas kalian. Kreativitas tanpa batas ya gitu. Jadi sebenarnya asal kita mau, pasti bakalan jalan sih ke depannya dan berproses ya. Pastinya. Tentunya berproses, harus berproses, nggak ujug-ujug viral. Nggak ujug-ujug viral. Ada artis juga ya dulu ya dari nol gitu. Ya dari nol, betul. Pas udah di atas ya jangan sombong lah ya. Nah itu jangan sombong. Jangan sombong. Tapi kalau mau sombong, nggak sombong sih, lebih ke bangga aja ya. Bangga aja sih. Jangan 11, 12 dong jauh itu. Kita bangga menjadi bagian dari podcast KPI ini. Iya, betul banget kan. Oke, terima kasih ya Aceng udah sharing-sharing. Sama-sama. Dan semoga ilmunya bermanfaat khususnya bagi kita juga ya yang masuk podcast, dan kalian juga kalau misalnya mau masuk podcast dan kepo sama keseharian kita di produksi podcast ini, bisa pantengin aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita, dan jangan lupa follow TikTok dan Instagram kita di bawah ini. Terima kasih. Aku Raudiatuz Zahra dan Aceng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.